Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang penyesalan dia setelah meninggalkan pasangan sahnya. Oke, ini permintaan dari salah satu di antara kalian ya, yang komen di salah satu postingan aku. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan juga namanya di dalam hati juga boleh. Fokuskan wajahnya ya. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Penyesalan dia setelah meninggalkan kamu sebagai pasangannya, atau penyesalan dia setelah dia meninggalkan pasangannya. Saat ini aku melihat bahwa dia sedang kesulitan secara finansial dan karir ya, karir dan keuangannya lagi anjlok atau lagi bermasalah, atau ya pokoknya lagi pusing dengan finansial dia dan karir dia. Dan apa ya, kalau aku melihat saat ini tuh dia sedang dia sedang mencoba untuk menikmati hidup ya, lagi mencoba untuk senang-senang, mencoba untuk happy ya, karena menurut dia kebahagiaan itu sebuah kebutuhan dalam hidup. Jadi ya saat ini dia mencoba untuk have fun aja dulu ya, have fun, menikmati apa yang dia miliki, karena mungkin akhir-akhir ini tuh dia sedang mendapatkan banyak masalah ya, jadi jarang have fun. Jadi saat ini dia mulai have fun. Terus itu juga kalau misalkan saat ini dia punya pasangan ya, ya dia coba have fun dengan pasangannya itu, mungkin ngajak pasangannya itu jalan-jalan, terus ngajak ya kemana lah kayak gitu ya, mencoba untuk have fun kalau aku lihat di sini ya. Oke. Kemudian ada tingkat kodependensi yang sangat kuat di sini si dia ini ya. Jadi si dia ini tuh punya ketergantungan atas seseorang atau atas sesuatu. Tapi misalkan gini nih, misalkan dia ketergantungan dengan pasangannya yang sekarang, misalkan ya, dia ketergantungan dengan pasangannya sekarang, dia kayak bucin gitulah ya, bucin sama pasangannya yang sekarang. Terus itu pokoknya semua dia lakukan untuk pasangannya sekarang, pontang-panting, mengusahakan segala sesuatunya untuk pasangannya, semua diberikan ke pasangannya. Tapi ternyata sama pasangannya ini itu dia kayak diabaikan. Dia tuh kayak nggak diperhatiin, dicuekin, nggak diperduliin kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini kayak sering diabaikan, sering kayak cinta sepihak gitu. Kalau aku lihat di situ ya, nggak terlalu diperhatiin kayak gitu loh. Ya, atau bahkan dicuekin sama pasangannya yang sekarang. Dan kemudian chemistry, kemudian passion, kemudian flirt. Oke. Dan kadang dia masih memiliki koneksi dengan kamu gitu ya. Aku melihat di sini dia masih memiliki passion ya, chemistry, dan juga masih memiliki ketertarikan. Cuman sayangnya begini. Jadi awalnya tuh dia memang tertarik sama kamu ya, awalnya dia tuh masih tertarik sama kamu, dia itu sebenarnya masih memiliki chemistry, rasa sayang, cinta sama kamu. Cuman di suatu waktu dia ini tergoda oleh seseorang. Nah, seseorang itu yang mungkin membuat hubungan kalian akhirnya seperti ini, akhirnya berakhir hubungannya dan meninggalkan kamu karena dia tergoda oleh ya seseorang gitu ya. Aku lihat seperti itu ceritanya.
Jadi awalnya itu baik-baik saja hubungan kamu, karena sebenarnya dia juga merasa tertarik sama kamu, sayang sama kamu, cinta sama kamu, passion kamu lah, tipe dia gitu. Cuman sayangnya dia tergoda dengan wanita lain atau pria lain, aku lihat di sini seperti itu. Oke. Atau bisa jadi ya, bisa jadi dia pas lagi sayang-sayangnya sama pasangannya, karena ini ada tingkat kodependensi yang tinggi, terus itu juga dia dicuekin, taunya dia ke ada mungkin ceritanya yang dia kecantol sama yang lain lagi ya. Jadi suka pindah-pindah nih orang ya, suka pindah-pindah fokusnya ya. Dan setelah dia sudah menjalani hubungan dia dengan si selingkuhannya ya, kita sebut selingkuhan, kemudian aku melihat bahwa sekarang tuh dia ketika melihat kamu ya, itu kayak seperti dilindungi oleh semesta gitu loh ya. Apa yang kamu lakukan sekarang tuh kayak lancar gitu jalan hidupnya ya, kalau aku lihat di sini. Terus itu juga kayak kelihatan dia melihat kayak kehidupan kamu sekarang itu kayak baik-baik saja, nggak ada masalah. Kayak dia ini kan, kalau aku lihat dia ini sedang sulit ya, sama pasangannya dicuekin, terus itu juga keadaan keuangannya miris, aku lihat di sini karir pun sulit gitu ya. Jadi aku melihat bahwa sekarang tuh fokus dia berbalik lagi ke kamu. Ketika fokus dia berbalik lagi ke kamu, dia ngeliat kok kamu lebih bahagia sekarang, kok kamu lebih tenang hidupnya, kok kamu sekarang menikmati hidupmu seperti itu ya. Jadi untuk saat ini aku melihat dia mulai terfokus lagi ke kamu ya. Bahkan aku sering melihat dia ini kayak terpesona sekarang ngelihat kamu ya. Dia kayak apa sih itu sebutannya ya, kayak masih stalkingin kamu, merhatiin kamu dari kejauhan seperti itu ya. Dan ada rasa ketakutan dari dia, dan ada rasa kecemasan ke dia. Kenapa? Karena di sini dia kayak tertarik lagi sama kamu, ingin kembali lagi sama kamu, cuman takut, cuman dia merasa kayak apa iya kamu akan menerima dia lagi, padahal kan selama ini dia itu sering memperlakukan kamu dengan tidak baik seperti itu ya. Apalagi dia menyakiti kamu, meninggalkan kamu begitu saja ya. Jadi dia ngerasa kayak takut gitu untuk kembali lagi sama kamu. Makanya di sini dia cuman menonton kamu dari kejauhan atau melihat kamu dari kejauhan. Bahkan karena gini ya, karena dia melihat kamu sekarang hidupmu lebih baik ya, lebih baik dari dia, kamu lebih bahagia dari dia. Nah sekarang dia kayak menunjukkan bahwa hidup dia juga baik-baik saja, kehidupan dia kayak bahagia, hidup dia kayak apa ya, nggak punya masalah kayak gitu. Aku lihat di sini ya, dia kayak ya menunjukkan hidupnya bahagia, baik-baik saja, langgeng dengan pasangannya. Padahal sebenarnya enggak terjadi seperti itu. Kehidupan dia justru sebenarnya hancur saat ini gitu ya, karena saat ini dia ngeliat kamu tuh lebih bahagia. Jadi dia ngerasa kayak menyesal telah meninggalkan kamu yang seperti ini gitu. Justru malah sekarang hidupnya malah semakin sulit, nggak diperhatikan sama pasangannya sekarang ya, diabaikan seperti itu aku lihat. Jadi dia fake ya, memiliki kehidupan yang fake. Dia nunjukin kayak kehidupan dia baik-baik saja, padahal tidak. Sebenarnya hidup dia tidak baik-baik saja aku lihat di sini. Terus itu juga ada yang energinya feminin di sini, feminin ya. Bisa jadi dia yang feminin atau kamu yang seorang feminin ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada energi feminin ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia kayak ngerasa malu ya, ngerasa malu banget sama kamu ketika dia melihat ya keadaan kamu sekarang lebih baik dari dia, penampilan kamu lebih cantik, lebih ganteng gitu ya. Terus itu intinya kelihatannya enak, sedangkan dia sekarang tuh lusuh, keadaan dia wah amburadul, kayak nggak dirawat sama pasangannya, atau ya mau dia sekarang ada pasangan ataupun tidak, keadaan dia lusuh sekarang, nggak terawat ya.
dan ya miris lah ya, keadaan kehidupan dia miris kalau aku lihat di sini, kayak ya lusuh, kayak nggak diurus kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan untuk saat ini aku lihat dia sedang mencoba untuk memperbaiki diri ya, membersihkan diri dia dari hal-hal yang negatif ya, mencoba untuk berubah, mencoba untuk menilai kembali sebenarnya aku ini sifatnya kenapa, sifatnya seperti apa sih, kenapa kok takdir hidupku semelarat ini, sesulit ini, seperti itu ya. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk membersihkan energi-energi negatif dalam diri dia, karena kalau aku lihat saat ini tuh keadaan dia benar-benar drastis banget, sulitnya gitu ya. Mungkin dulu dia orang yang mampu, banyak uang seperti itu ya, tapi sekarang benar-benar drop gitu, mungkin bangkrut, ditipu orang atau apa gitu. Pokoknya secara drastis kehidupan dia ini benar-benar beda dari yang dulu waktu masih sama kamu ya. Keadaan dia benar-benar drastis bedanya. Bahkan aku lihat di sini sampai barang-barang itu ya, aku lihat sampai kejual-jual gitu ya. Entah dia jual motornya, mobilnya, rumahnya atau apa gitu. Barang-barang kesayangan dia juga dijual, barang-barang yang bisa dijual, yang berharga, yang ada nilai harganya itu dijual sama dia. Ya, kalau aku lihat di sini. Jadi saat ini tuh malah keadaan dia tuh benar-benar miris ya. Keadaan dia itu miris kalau aku lihat di sini. Kayak batas waktu senang-senang dia tuh kayak sudah habis gitu loh ya. Cuman ya itu, untuk kelihatan bahwa dia kelihatan nggak hidup susah, ya udah dia tunjukin aja kayak dia fine, dia baik-baik saja, dia bahagia, padahal enggak ya. Kalau aku lihat ini kayak udah batas waktu dia untuk berubah atau untuk senang-senang ya, memperlakukan kamu dengan tidak baik ya. Jadi ini udah batas waktunya dia untuk mendapatkan karma dari apa yang telah dia lakukan. Ini saatnya ini mendapatkan karma dari apa yang dia lakukan. Dan sekarang mencoba untuk bangkit kembali, saat ini sedang mencoba untuk bangkit kembali, lebih dekat dengan Tuhan ya, bangkit dari karir, keuangannya, mencoba untuk cari kerja baru atau gimana gitu. Intinya di sini aku lihat di sini ada keinginan dia untuk bangkit. Terus itu juga aku melihat di sini banyak hal yang telah berakhir di hidup dia. Dan sekarang dia sedang mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup dia ya. Terus itu juga sekarang hanya bisa meratapi, menyesali dan belajar dari apa yang pernah terjadi di hidup dia. Aku lihat di sini kan ancur-ancuran ya orang ini, dan cuman bisanya menyesali, terus belajar juga dari apa yang pernah terjadi di hidup dia ya. Dia akhirnya introspeksi diri. Bahkan aku lihat di sini dia kalau misalkan sekarang dengan pasangan gitu ya, seperti orang asing gitu. Kalau misalkan dia punya pasangan atau dia bersama selingkuhannya gitu ya, dia seperti orang asing sekarang. Terus itu justru malah sekarang tuh dia sering berkirim telepati dengan kamu ya. Dia kadang suka mimpiin kamu, suka kadang itu bertelepati atau ngirim telepati gitu ya. Aku kangen sama kamu, aku rindu sama kamu. Terus itu kadang sering mendengarkan lagu-lagu galau atau mendengarkan lagu-lagu yang ada hubungannya dengan kalian dulu gitu ya, atau berhubungan dengan kamu. Mungkin kamu suka lagu apa gitu, dia kadang suka mau mutar lagu itu ya, untuk mengenang kamu, untuk mikirin kamu ya. Intinya seperti itu, galau nih orang ya. Aku melihat kayak orang yang kehilangan semangat hidup ya. Jadi apalagi di sini juga kan dia ngerasa kayak asing gitu loh sama kamu ya. Kayak ya kamu sudah tidak menganggap dia lagi, aku melihat di sini. Jadi dia ngerasa kayak sudah dibuang atau sudah tidak diperdulikan lagi sama kamu, sudah tidak dipandang lagi oleh kamu, seperti itu. Dan aku lihat di sini dia pengen balik lagi malah. Ya, dia pengen balikan lagi sama kamu, pengen komitmen, pengen punya hubungan lagi dengan kamu. Bahkan aku melihat bahwa dia ini pengen punya hubungan jangka panjang lagi dengan kamu. Ya, aku lihat di sini ya, dia ingin kembali lagi sama kamu.
Apalagi di sini kalian itu ternyata twin flame loh ya. Twin flame itu kan berarti menandakan suatu cerminan ya. Kamu dengan dia itu cerminan sebenarnya. Ya mungkin memang sifat kalian sama ya, atau dulu apa yang pernah kamu lakukan sebenarnya dia juga pernah melakukannya. Misalkan nih dulu kamu punya sikap yang acuh sama orang, cuek sama orang, akhirnya kamu dicuekin juga sama dia, kayak gitu loh ya. Pokoknya apa yang dulu kamu pernah lakukan itu juga dia pernah lakukan, kayak gitu ya. Jadi kamu ini sama dia tuh kayak cerminan ya, cerminan satu sama lain. Aku melihatnya kamu dengan dia cerminan. Terus itu juga ada children. Oh, kalian sudah punya anak ya? Ya, kalian sudah punya anak. Dan aku melihat di sini ketika kalian memiliki anak, ya awal-awal kalian itu memiliki anak, sebenarnya di sini dia ngerasa senang banget loh. Ya, akhirnya kalian punya anak kayak gitu ya. Ada masa-masa di masa lalu ketika kalian punya anak tuh dia ngerasa senang banget ya. Terus itu juga kadang dia juga mikirin tentang anak kalian gitu ya. Kadang dia suka kepikiran dengan anak kalian gitu ya, sedang apa anaknya gitu ya, kayak gitu aku lihat di sini. Karena dia ngerasa bahwa ketika kalian punya itu tuh menyenangkan ya. Anak itu kayak pelengkap di hubungan kalian. Cuman sayangnya nih orang malah selingkuh, meninggalkan kamu begitu saja gara-gara tergoda dengan yang lainnya. Kemudian di sini ada komitmen. Aku melihat di sini kayak dia kayak pengen menawarkan kembali hubungan dengan kamu. Ya, dia pengen balikan lagi. Aku lihat di sini dia pengen menawarkan kembali untuk berkomitmen atau berrelationship lagi dengan kamu. Kayak gitu. Bahkan pengen punya hubungan jangka panjang dengan kamu. Kayak mana nih? Mau diterima atau enggak nih? Ya, aku lihat di sini dia pengen balik lagi. Bahkan aku lihat di sini dia sering cari-cari kamu di media sosial ya. Dia sering stalkingin kamu di media sosialmu, di Instagram kah atau di apalah ya. Dia sering ngeliatin atau menunggu-nunggu updateannya kamu ya di media sosialmu. Aku lihat sering memantau kamu dari media sosial. Apa nih? Queen of Swords. Aku melihat kayaknya kamu berdealing dengan seseorang atau mantanmu ini ya, yang saat ini meninggalkan kamu. Itu kayaknya memang orang yang cerdas sih. Terus itu juga humoris ya. Orangnya sebenarnya punya ketulusan, orangnya jujur, orangnya selalu terus terang. Orangnya punya sikap yang realistis, cuman agak skeptis ya. Aku lihat di sini. Orangnya mandiri, punya pemikiran yang terbuka ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kamu kayak punya masalah apa gitu, ngobrolin sama dia tuh ya ketemu lah solusinya kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini untuk saat ini, atau sebenarnya memang orangnya itu orang yang sangat pintar sekali mencoba menyembunyikan luka atau kesedihan dari masa lalu. Jadi untuk saat ini aku melihat bahwa dia ini kayak sedang menyembunyikan kesedihannya ya, kesedihannya dari kamu atau kesedihannya dari orang-orang di luar sana ya. Dia kelihatan kayak baik-baik saja, fine-fine aja, padahal sebenarnya ada luka di hati dia ya, ada kesedihan di hati dia yang dia sembunyikan. Kalau aku lihat nih energinya memang feminim ya, orang dewasa, feminim, suka berteman. Nah mungkin perselingkuhan yang terjadi ini karena yaitu dari circle pertemanan ya, karena orangnya suka berteman. Aku lihat di sini temannya banyak, temannya di mana-mana gitu ya.
suka welcome dengan banyak orang seperti itu. Orangnya lugas ya, apalagi di sini kan orangnya selalu menyemangati ya. Jadi orangnya tuh bukan cuek-cuek gitu ya, orangnya humble kayak gitu. Apa ya, orangnya itu akan membela orang-orang yang tidak berdaya. Jadi ini yang membuat orang-orang di sekitar dia atau orang-orang yang kenal dia itu jadi kayak tertarik sama dia karena punya sikap yang perhatian gitu loh. Ya, perhatian itu ya membuka peluang ya kayak gitu. Orang yang mungkin kalau aku lihat di sini dia ini sudah banyak mengalami kehilangan dan penderitaan secara langsung. Mungkin dia sudah pernah kehilangan orang tuanya, ya, ditinggal orang tuanya, atau mungkin dia yaitu mungkin kehilangan harta bendanya seperti itu ya. Aku lihat ini sering banget ya, bahkan ya udah banyak lah pengalaman dia kehilangan atau menderita secara langsung. Terus itu juga aku melihat di sini orangnya humoris, orangnya cerdas, kompeten kalau misalkan dalam bekerja ya, aku lihat di sini. Cuman ya itu sifat dia ini, walaupun dia punya hubungan yang berkomitmen, tapi dia ini orang yang sangat merindukan kemerdekaan atau kebebasan atas dirinya. Jadi ya kalau di luar sana ya kelihatannya kayak lajang, kelihatannya ya kayak nggak punya pasangan. Nah ini yang membuka peluang untuk perselingkuhan di antara kalian ya. Orang yang suka tebar pesona lah kalau kita bilangnya ya. Kalau lagi kesel gitu ngomong suka benar tebar pesona ya, karena memang orangnya suka kebebasan, dia nggak suka dikekang gitu. Jadi ya banyak peluang akhirnya orang-orang yang tertarik sama dia. Orangnya pemilih-pemilih kalau aku lihat sini, apalagi kalau misalnya cari-cari pasangan itu pemilih ya, dan orang yang sangat menghargai ruang pribadi dia. Terus itu juga sangat menghormati batasan orang lain. Terus itu juga aku lihat di sini orang yang sebenarnya nggak terlalu cair juga sih ya terhadap orang-orang. Cuman kadang kalau misalkan ada orang yang kesulitan gitu ya, dia mau bantu. Nah itu yang membuat orang itu selalu apa ya, ngerasa kayak diperhatiin gitu sama dia. Padahal sebenarnya orangnya juga nggak terlalu menunjukkan keromantisan di depan umum. Jadi sebenarnya orang yang nggak terlalu romantis. Cuman ya itu, karena kalau misalkan dia ngelihat ada orang yang kesulitan tuh suka dia bantu gitu loh. Jadi orangnya sebenarnya cool bad gitu, tapi humble, tau kan? Ya maksudlah omongan aku ya. Orangnya kayak dingin, cuek, tapi humble gitu. Apalagi kalau misalkan dia melihat ada orang yang kesusahan kayak gitu. Ya jadi dia disitulah banyak peluang-peluang orang-orang itu suka sama dia gitu ya. Ya kalau aku lihat di sini kalian sudah bercerai, ada yang sudah bercerai, sudah menjadi orang tua tunggal saat ini ya. Cuman sayangnya memang kamu pernah ya berdealing dengan seseorang yang sangat menghormati kebutuhan dia dan kebebasan dia sendiri gitu loh. Jadi walaupun punya pasangan ya maunya have fun di sana, jangan ganggu aku kayak gitu ya. Terus apa nih? Ada tower. The tower reverse ya. Berarti sebenarnya hubungan kalian ini kan sudah berakhir. Hubungan kalian ini sudah hancur, sudah rusak ya. Kamu itu udah pengen minggat dari dia, kamu nggak mau lagi berhubungan dengan dia, tapi si dianya ini ternyata masih akan terus mengganggu kamu, dia masih akan tetap memegang hubungan kamu dengan dia. Dia nggak mau benar-benar melepas kamu, jadi siap-siap ya, kamu akan selalu diganggu dia kalau aku lihat di sini, karena dia nggak mau melepas kamu begitu saja. Nggak rela, aku lihat di sini dia nggak rela. Kenapa? Karena di sini dia takut akan ditinggalkan, orang yang takut sendirian. Ya, jadi walaupun dia itu suka gonta-ganti pasangan, ya suka kilar-kilir kemana-mana, hal yang menakutkan di dalam hidup dia adalah sendirian. Ya nggak punya pasangan, diacuhkan oleh banyak orang, tidak diperdulikan. Itu yang membuat dia, momok paling menakutkan dalam hidup dia adalah ditinggal sendirian. Itu makanya di sini walaupun dia sudah berpisah atau meninggalkan kamu seperti ini, sebenarnya dia nggak ada niatan untuk benar-benar melepas kamu gitu ya.
Ya, jadi makanya mungkin secara energi pun kamu masih sering kok kepikiran dia, padahal ini hubungan sudah berakhir gitu ya, sudah bercerai, tapi kok aku sering kepikiran dia. Karena itu energi dia selalu, dia itu tadi aku bilang ya, dia itu selalu mengirimkan telepatinya ke kamu agar secara energi tidak benar-benar hilang. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu dia sudah tidak ada cadangan selingkuhan ya, pasangan, ya dia bisa datang lagi ke kamu karena kamu juga masih memiliki energinya dia yang dia berikan ke kamu itu gitu loh ya. Jadi aku lihat di sini dia nggak benar-benar melepas kamu ya. Terus itu apa nih, pas ini di Empress, maaf ya kartunya soalnya agak gelap jadi nggak kelihatan. Di Empress. Nah, ketika sekarang ya kalian sudah berpisah seperti ini, apa yang dia lihat dari kamu adalah seberkualitas itu kamu di mata dia gitu ya. Seberkualitas ini kamu di mata dia. Kamu orang yang mandiri, orang yang sederhana tapi memiliki segalanya. Bahkan kamu sekarang dilihat dia itu ya, kehidupanmu aman-aman aja gitu, kehidupanmu baik-baik saja gitu. Terus juga apa ya, kamu kayak selaras gitulah dengan hidupmu ya, nggak banyak masalah kayak dia. Terus itu juga aku lihat di sini kamu itu orang yang penuh cinta ya. Kamu tahu ya mana orang-orang yang pantas menerima cintamu, mana orang-orang yang memang benar-benar cinta sama kamu gitu loh ya, sehingga kehidupanmu selaras, kehidupanmu nyaman-nyaman aja gitu, nggak penuh dengan tipu-tipu gitu ya. Kamu nggak dikelilingi oleh orang yang tipu-tipu kayak gitu loh ya. Jadi kamu tahu mana orang yang memang benar-benar mencintai kamu, menyayangi kamu, dengan orang-orang yang tidak hanya manipulatif, hanya serigala berbulu domba. Nah itu apa itu namanya, nah itu ya pokoknya seperti itu. Nah kamu tahu, sehingga kalau dilihat dia sekarang ya, kehidupan kamu itu nggak dimanipulasi orang gitu loh. Orang-orang yang di sekeliling kamu itu memang benar-benar sayang sama kamu gitu ya. Jadi dia melihat sekarang kehidupanmu itu justru malah nyaman, tenang, aman, damai kayak gitu. Sedangkan dia hancur-hancuran aku lihat di sini. Terus itu di mata dia kamu itu bak ratu. You know kan ratu, Empress ya, Empress. Jadi elegan, mampu berdiri sendiri, kuat, berpower. Nah seperti itu di mata dia. Tapi juga kamu orang yang penuh kasih sayang, terus juga orang yang perhatian, terus juga orang yang sangat penuh cinta ya, mampu memberikan cinta yang tulus. Terus juga kamu itu selaras dengan jiwa dan batinmu ya, karena kamu memang menyadari banget sebenarnya instingmu itu kuat banget untuk dirimu. Jadi kamu akan benar-benar tahu mana yang pantas untuk kamu berikan cinta dan mana yang tidak pantas kamu berikan cinta ya, dan apa yang benar-benar kamu inginkan dan apa yang benar-benar tidak kamu inginkan. Bahkan di mata dia kamu itu orang yang tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang-orang yang kamu cintai gitu. Kalau misalkan kamu dimanipulatif ya udah go away kayak gitu loh ya. Kamu itu orang yang tidak takut, kamu orang yang berani ya, like a empress, like a ratu, seperti ratu gitu loh di mata dia ya. Kamu tidak takut untuk menunjukkan emosinya kamu akan menunjukkan kepribadian kamu yang penyayang, pengasuh, melindungi, mengayomi, menjaga, memberikan kasih sayang kayak gitu. Jadi kamu nggak takut untuk menunjukkan emosinya kamu gitu. Kamu bukan orang yang manipulatif, kamu bukan orang yang naif, kamu bukan orang yang tipu-tipu. Inilah adanya aku. Nah kamu orang yang seperti itu ya. Jadi di mata dia kamu itu perfect gitu loh. Bahkan kamu selalu akan siap memberikan cinta dan dukungan kepada orang-orang tersayang, apalagi di sini pasangan kayak gitu. Bahkan kamu akan selalu membantu pasanganmu untuk tumbuh, terutama secara finansial, karir, atau tujuan-tujuan hidup pasangan apa, cita-cita mau jadi apa, kamu selalu membantu dia. Bahkan saat ini dia ngerasa kayak kamu tuh kayak nggak punya masalah tentang keuangan ya, kamu tuh kayaknya stabil-stabil aja secara keuangan. Itu yang membuat dia merasa menyesal meninggalkan kamu ya. Ternyata kamu itu hidupnya stabil, hidup kamu itu nggak banyak neko-nekonya, hidupmu itu sehat, nyaman kayak gitu
ya, sedangkan dia aduh ancur-ancuran di sini aku lihat. Terus itu apa lagi nih, Two of Pentacles. Untuk saat ini aku melihat bahwa dia kayak nggak bisa untuk saat ini memprioritaskan cinta-cintaan dulu ya. Walaupun mungkin kamu sekarang ngelihat dia ada pasangannya ataupun tidak, memang saat ini dia kayak nggak bisa untuk fokus dulu dengan cinta-cintaan ya. Toh juga kalaupun dia saat ini punya pasangan juga dia sering diabaikan sama pasangannya ya. Karena apa? Karena dia kayak udah nggak bisa dimanfaatkan lagi oleh pasangannya. Keadaan dia itu down secara karir dan keuangan, jadi kayak diabaikan. Jadi kalau aku melihat di sini, walaupun dia saat ini punya pasangan, dia tuh serasa sendiri ya, dan memang juga dia ini menarik diri karena dia ini lagi punya masalah secara karir, keuangan, dan masalah pribadi dia, sehingga saat ini tuh dia benar-benar stres. Jujur saat ini dia tuh benar-benar stres, banyak kepikiran hal-hal apa gitu yang dalam hidup dia yang berhubungan dengan pekerjaan, keuangan ya. Nah itu, jadi kalau aku lihat saat ini dia tuh benar-benar stres, bahkan mungkin dia ini sering berkonflik gitu dengan pasangannya. Kalau misalkan dia saat ini nggak punya pasangan, berarti dia tuh sering berkonflik entah dengan teman-temannya, entah dengan rekan kerja. Intinya secara emosional dia ini nggak stabil. Dia tuh suka meluap-luap gitu loh kalau marah sekarang ya. Dia tuh secara emosional nggak stabil saat ini. Makanya saat ini dia itu lagi stres ya. Terus itu juga kalau misalkan di sini dia punya pasangan ya atau selingkuhan, di sini juga dia bingung harus memutuskannya gimana ya dengan selingkuhannya itu gitu. Kalau aku lihat di sini dia masih merasa terbebani lah ya secara materi, secara keuangan. Itu apalagi pas dia ngeliat keuangan kamu fine-fine aja, hidupmu baik-baik saja, wah semakin kalang kabut dia. Bahkan ini juga ada loh ya, dari mereka ini ya, dia kan ninggalin kamu karena selingkuh ya. Justru malah sekarang dia diselingkuhin. Ini soalnya ada Seven of Swords ya. Sekarang justru malah dia dikhianati oleh pasangannya ya. Pasangannya sekarang tidak jujur sama dia, melakukan kecurangan, kebohongan, perselingkuhan ya. Jadi kalau aku lihat di sini justru malah sekarang dia dikhianati gitu sama pasangannya. Dan bahkan pasangannya juga nggak jujur, ngelakuin kecurangan juga di belakang dia ya, menyembunyikan perasaan dia gitu. Gimana sih pasangannya itu kayak bohong gitu loh tentang perasaan dia sebenarnya sama si lakinya kamu ini, mantannya kamu ini gitu ya. Gitu ya, bahkan kayak mencoba memanipulasi gitu loh, memanipulasi pasangan mantan kamu ini gitu ya, mencoba memanipulasi agar si pasangan yang sekarang itu bisa sama yang lain, tapi yang ini tuh, yang mantan kamu ini itu kayak nggak usah banyak cangcengcongnya gitu. Intinya dia si selingkuhan ini membuat skenario ya untuk memanipulasi si pasanganmu ini, mantanmu ini gitu ya. Entah apa gitu yang dilakukannya, intinya dia diselingkuhin lagi sama si selingkuhan kalian ini gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini dia diselingkuhin lagi kayak gitu. Bahkan mungkin bisa jadi juga dia diselingkuhinnya ya sama circle dia gitu kalau aku lihat di sini ya. Makanya di sini dia kayak memanipulasi si mantanmu ini gitu. Mungkin jadi ada sebagian dari mereka ini diselingkuhinnya juga sama ya si circle-nya ya, kenalannya kah, temennya kah, atau siapa gitu. Karena dia kayak si selingkuhannya ini kayak membuat kayak mempengaruhi yang lainnya gitu loh ya, mempengaruhi. Jadi gimana ya aku harus ngomong itu ya, bingung. Si selingkuhan ini memanipulasi mantanmu untuk agar si selingkuhan dia ini nggak ketahuan kalau dia selingkuh lagi. Nah itu gimana lah, pokoknya dia mempengaruhi pasanganmu kayak gitu ya. Nah terus itu juga karena kalau aku lihat di sini tuh memang selingkuhannya ini memang kayak di hubungan dia dengan selingkuhannya ini ada musuh yang berpura-pura sebagai teman, sehingga hubungan dia itu tersabotase gitu.
Jadi mungkin ada teman dia atau circle dia yang berlagak baik banget ya, kayak temen banget lah, koncok kental gitulah pokoknya ya, deket gitu. Ternyata si itulah selingkuhan dia gitu loh. Nah yang kayak gitu, wah itu segi berapa tuh, jadi segian lah ya. Nah seperti itu, akhirnya hubungan mereka tersabotase, hancur ya. Aduh, sayang nih kamu karena di sini ada Wheel of Fortune ya, bottom of the decknya, soalnya tadi ini Wheel of Fortune aku lihat. Jadi ya dia akan datang lagi ke kamu ya. Ya aku nggak tahu deh ini sebutannya akan mengganggumu atau enggak, tapi intinya di sini ada niatan dari dia untuk kembali lagi bersamamu, minta komitmen lagi, minta memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, menawarkan proposal ya, menawarkan komitmen lagi dengan kamu, seperti itu ya. Aku lihat di sini ya, karena dia menyesal, justru malah sekarang dia dikhianati oleh temannya, selingkuhannya, duitnya habis-habisan ya. Kamu sekarang dia lihat kamu malah baik-baik saja ya, jadi itu penyesalan yang dia rasakan gitu. Untuk kira-kira kapan sih dia akan datang lagi ke kamu? Sampai dia melihat ada harapan untuk bisa masuk lagi ke kehidupan kamu, kayak gitu ya. Mungkin dia nunggu sampai kamu nggak marah lagi sama dia, menunggu dia berani ya untuk ngomong sama kamu, berani untuk datang lagi gitu. Intinya di sini dia menunggu harapan ya, dia masih berharap sama kamu, tapi menunggu peluang lah ya, menunggu peluang sampai ya kapan harapan itu bisa terrealisasi. Jadi kalau aku lihat di sini berarti sewaktu-waktu ya, tiba-tiba taunya dia datang atau gimana, pokoknya ya sewaktu-waktu. Aku lihat di sini nggak bisa dipastikan ya, karena energi orang juga beda-beda, seperti itu ya. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Ternyata kisah cintanya complicated ya. Dikhianati, mengkhianati, malah dikhianati balik gitu. Oke. Untuk zodiak di sini aku melihat, sorry ya, ini kartunya gelap jadi nggak kelihatan. Aquarius, Libra, dan Gemini. Apalagi nih, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Dah itu aja. Itu energi yang paling kuat ya. Aquarius lagi ya, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan yang aku bacakan ini, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau misalkan ceritanya ini nggak sama dengan kalian, ya coba aja lihat di video-video aku sebelumnya atau yang sudah aku upload gitu ya. Siapa tahu itu ceritanya sama dengan energi kalian. Oke, ini alfabetnya bisa nama kamu atau nama dia, inisial nama kamu atau inisial nama dia. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.